Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tugas besar data analisis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Nuryaspi dengan NPM 202431500507 dan teman saya. Saya Askia Zahra dengan NPM 2024 3150 0521 dan rekan saya. Saya Uswatun Nasana dengan NPM 202431500474 dan rekan saya. Saya Alicia Aurelia Putri Syahrani dengan NIM 2024 31549 dengan rekan saya. Saya Nadia Safomaila dengan NPM 202431500502. Di sini akan mempresentasikan yang pertama, slide pertama. Oke, baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu alur proses data, yang dimana ini adalah alur mengubah data mentah menjadi wawasan bisnis yang lebih bermanfaat ya. Proses ini kita mulai dari pengumpulan data melalui Kangli, lalu selanjutnya melakukan pembersihan data agar lebih akurat lagi, lalu selanjutnya melakukan pemodelan data hingga akhirnya menghasilkan dashboard untuk memantau performa bisnis secara mudah. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke skala bisnisnya. Berdasarkan hasil pengelolaan data, penjualan menggunakan Power BI, aktivitas bisnis UMKM Jabodetabek ini menunjukkan performa yang positif dengan mencatat total pendapatan gabungannya mencapai 518 juta dari total 25.000 transaksi yang berhasil diproses. Dari sisi operasional digital, layanan GrabFood dan offline store-nya menjadi dua saluran penjualan utama yang paling banyak mendatangkan pelanggan. Dalam bertransaksi, konsumen di Jabodetabek ini juga terlihat sudah menggunakan metode pembayaran digital seperti yang teman-teman tahu, yaitu Kris dan e-wallet, dan sudah mendominasi hampir di seluruh saluran penjualan. Sementara metode seperti transfer ataupun kartu debit ini hanya mencakup porsi yang lebih kecil gitu. Baik, setelah melihat pencapaian skala bisnis yang cukup bagus ini, tentu penting bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya mendorong angka tersebut. Baik, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk melihat perilaku konsumen, tantangan yang ada, serta rekomendasi strategis untuk kedepannya. Kita mulai dari perilaku konsumen. Berdasarkan data, kita melihat pelanggan kita ini sudah terbiasa dengan belanja secara digital kan. Mayoritas transaksinya sekarang sudah menggunakan pembayaran cashless seperti Kris dan e-wallet. Bahkan saat mereka belanja langsung di toko fisik. Jadi cara bayar tradisional seperti transfer atau kartu debit itu sudah jarang sekali untuk digunakan ya. Namun di balik hasil tersebut, kita menghadapi beberapa tantangan. Data menunjukkan adanya naik turun penjualan di pertengahan tahun musiman ya, dan performa yang kurang maksimal itu di beberapa cabang, contohnya seperti di wilayah Bogor. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari kami adalah melakukan pengaturan stok barang yang lebih pas sesuai dengan kebutuhan tiap lokasinya dan memperkuat strategi digitalnya. Kami menyarankan adanya buku panduan strategi khusus untuk wilayah Jabodetabek agar kita bisa menjaga penjualan tetap stabil bahkan saat sedang musim sepi pembeli. Baik, untuk rekan saya next. Oke, selanjutnya di sini ada grafik. Berdasarkan grafik garis pada dashboard, dilihat bahwa total pendapatan bersih UMKM menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Kinerja penjualan terendah atau low season terjadi pada bulan Februari setelah mengalami penurunan drastis di bulan Januari. Periode Maret sampai Juni, tren ini bergerak sangat fluktuatif, dengan puncak pertama tercatat pada bulan Mei setelah terkoreksi kembali di bulan Juni. Pendapatan menunjukkan fase pemulihan bertahap di kuartal ketiga, yaitu Juli sampai September. Puncak pendapatan tertinggi peak season akhirnya tercapai pada bulan Oktober, meroket hingga 80 juta dan berhasil dipertahankan pada level yang tertinggi hingga akhir Desember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, jadi di sini ada visual equation. Jadi di sini di pertama ada saluran utama, metode pembayaran, dan kesimpulan strateginya. Nah, jadi tuh di sini kalau misalkan diperhatikan dari grafik di bagian atas, itu tuh aktivitas transaksi bisnis ini tuh tersebar di 6 saluran penjualan utama. Nah, GrabFood berada tuh di posisi terdepan dengan volume transaksi terbanyak, sedangkan
disusul juga oleh penjualan langsung di toko. Nah, dengan adanya GrabFood, website resmi, Tokopedia, dan Shopee Food, itu tuh juga memberikan kontribusi yang merata dalam menjaring pelanggan. Nah, menariknya, di seluruh saluran penjualan tersebut tuh ada kesamaan pola perilaku konsumen dalam membayar. Jadi di sini ada metode pembayaran QRIS yang paling dominan dan juga e-wallet yang paling mendominasi hampir di setiap transaksi. Nah, jadi tuh ini tuh menandakan kalau misalkan target pasar UMKM ini adalah masyarakat modern Jabodetabek yang sangat bergantung pada ekonomi ekosistem digital atau yang biasa kita sebut dengan cashless. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah hasil dari visualisasi kelompok kami yang bikin. Untuk pertama, itu di sini ada insight. Insight yang pertama itu ada ekosistem cashless dan saluran. Jadi dengan tingginya transaksi di GrabFood serta dominasi pembayaran digital seperti Kris dan e-wallet, menunjukkan jika target pasar UMKM ini adalah masyarakat modern yang menyukai kepraktisan dan lebih memilih untuk bertransaksi cashless meskipun berbelanja di toko fisik. Insight yang kedua itu adalah pola belanja bersifat musiman. Di mana di sini juga teman-teman bisa melihat ini ada gambar grafik yaitu tren pendapatan seluruh cabang. Di sini ada kayak penjualan produk memiliki siklus naik turun. Pada periode pertengahan tahun sekitar Mei hingga Juli merupakan fase low season. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini. Nah, di antara Mei sampai Juli ini kita ada penurunan. Dan eh, sementara pada akhir tahun sekitar November hingga Desember ada fase high season dikarenakan adanya momen liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Jadi di sini di Mei sampai Juli itu ada penurunan, tapi di bulan November sampai Desember itu ada kenaikan. Insight yang ketiga itu ada ketimpangan performa antar cabang. Terjadinya kesenjangan penjualan yang cukup besar antara wilayah Jakarta Selatan, Tangerang, dan juga Bekasi terbukti menjadi sumber pendapatan utama bagi UMKM di Jabodetabek. Sementara itu, cabang Bogor belum mampu untuk berkontribusi dan bersaing secara optimal dan menandakan adanya masalah pada brand awareness atau kecocokan pada selera di wilayah tersebut. Dan insight yang terakhir itu adanya ketimpangan performa cabang. Ini juga udah disebutkan, udah disinggung sama saya di insight ketiga. Jadi di insight keempat ini, strategi pemasaran produk tidak bisa disamaratakan. Wilayah Jakarta Timur lebih menyukai makanan berat atau asin seperti dimsum ayam, sedangkan wilayah Depok dan Jakarta Selatan memiliki target pasar yang kuat untuk makanan manis seperti dessert atau brownies coklat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada slide rekomendasi. Yang pertama ada strategi GrabFood integration dan QRIS loyalty. Strategi pertama ini adalah memperkuat kerjasama dengan platform GrabFood. Tujuannya supaya jangkauan pasar menjadi lebih luas dan menarik pelanggan baru melalui promo seperti bundling dan gratis ongkir. Selain itu, kami menyarankan penggunaan program loyalitas melalui pembayaran QRIS atau e-wallet, misalnya dengan memberikan cashback ataupun poin. Harapannya pelanggan akan lebih sering melakukan pembelian dan menjadi pelanggan tetap. Yang kedua, strategi intervensi Mei sampai dengan Juli dan promo tengah tahun. Strategi ini berfokus pada periode Mei sampai Juli yang biasanya mengalami penurunan penjualan. Solusinya adalah meluncurkan produksi edisi terbatas agar pelanggan tertarik mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, diadakan promo besar di pertengahan tahun untuk meningkatkan penjualan dan menjaga arus kas sebelum memasuki musim penjualan yang lebih tinggi. Strategi yang ketiga ada di distribusi produk. Strategi ini mengoptimalkan distribusi produk, artinya stok makanan disesuaikan dengan daerah yang memiliki permintaan paling tinggi. Dengan begitu, produk lebih mudah terjual, resiko kehabisan stok bisa dikurangi, dan distribusi menjadi lebih efisien. Yang strategi keempat ada intervensi total cabang Bogor. Strategi terakhir difokuskan untuk cabang Bogor yang membutuhkan perhatian lebih.
kami menyarankan agar promosi lebih diarahkan kepada masyarakat sekitar Bogor, sehingga lebih tepat sasaran. Selain itu, harga produk juga dapat disesuaikan dengan daya beli masyarakat di wilayah tersebut agar tetap kompetitif dan menarik bagi pelanggan. Nah, jadi keempat strategi ini saling melengkapi melalui dari perluas penjualan melalui platform digital, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan distribusi produk, hingga melakukan strategi khusus pada cabang yang memerlukan perhatian lebih. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan penjualan dapat meningkat dan bisnis menjadi lebih stabil. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.